Ya, Saudara, Pondok Pesantren Al Zaitun belakangan ini memang kembali menuai kontroversi dan mengakibatkan sejumlah unjuk rasa terjadi yang menentang keberadaan Al Zaitun. Dalam rapat terbatas, Menko Polhukam menyatakan adanya dugaan tindak pidana yang akan diselidiki oleh polisi. Selengkapnya dalam Siaga. Inilah Pondok Pesantren Al Zaitun atau yang dikenal dengan nama Mahat Al Zaitun yang ada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Seolah tidak ada yang aneh bila melihat kemegahan pondok pesantren yang berdiri di atas lahan seluas 1.500 hektar ini. Aktivitas para santri di dalam pondok pesantren pun juga tidak terlihat ada yang janggal. Selain belajar, para santri juga terlihat melakukan aktivitas olahraga layaknya sebuah sekolah. Namun belakangan ini sejumlah elemen masyarakat menggelar unjuk rasa terhadap pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang. Pak, menegakkan supermi hukum. Kondusivitas, siapa? Unjuk rasa dilakukan karena mereka menilai adanya penyimpangan ajaran agama Islam di pondok pesantren Al Zaitun. Bahkan ada juga tudingan tindak pidana dan aksi kriminal di pondok pesantren Al Zaitun. Sejumlah unjuk rasa yang dilakukan bahkan tidak jarang berujung ricuh. Kontroversi Al Zaitun sebenarnya telah terjadi sejak lama. Tahun 2002 lalu, bahkan Majelis Ulama Indonesia telah membentuk tim pengkajian terkait adanya dugaan penyimpangan dan persoalan akhlak di Al Zaitun. Dan kala itu hasil penelitian MUI menyatakan bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun terafiliasi dengan Gerakan Islam Indonesia atau NII KW9. Hasil pengkajian dan penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh MUI tahun 2002, sekitar 21 tahun yang lalu, itu menunjukkan bahwasanya Zaitun ini punya keterkaitan dengan NII KW9. Panji Gumilang ini adalah pimpinan pondok pesantren dan dia juga adalah pimpinan dari NII KW9. Ada relasinya di mana pesantren Al Zaitun ini memang didirikan oleh kelompok NII KW9. Jadi dengan demikian ya semestinya pemerintah sudah bertindak ya terhadap pesantren Al Zaitun dan Panji Gumilang sejak tahun 2002 semestinya. Namun MUI menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menutup pondok pesantren Al Zaitun karena hal tersebut adalah urusan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan pihak berwajib. Setelah itu, kontroversi pondok pesantren Al Zaitun bagaikan hilang di telan bumi. Namun baru-baru ini kontroversi terkait Al Zaitun kembali mencuat. Hal ini terjadi akibat sejumlah tindakan yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren dan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan ibadah di Al Zaitun. Salah satu yang menjadi kontroversi adalah ketika beredar viral di media sosial aksi dari Panji Gumilang yang bernyanyi salam Yahudi di depan santri dan dihadiri oleh mantan Bupati Indramayu Luki Hakim. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Avenu Shalom ya. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Avenu Shalom Alehem. Selain itu juga viral di media sosial adanya perempuan yang berada di barisan paling depan dan bercampur dengan syaf laki-laki dalam sholat Idul Fitri. Beragam kontroversi kembali menempatkan Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan publik. Bahkan saudara, polisi mengerahkan ribuan personilnya untuk mencegah terjadinya bentrokan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun? Dan langkah apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi polemik ini?
Majelis Ulama Indonesia melalui MUI Kanwil Jawa Barat menyatakan bahwa mereka telah membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran dan mengusut ajaran yang ada di Al Zaitun. Anggota tim khusus berasal dari lintas instansi mulai dari Pemprov Jawa Barat, MUI, Polda Jawa Barat hingga Kodam 3 Siliwangi. Ya, jadi dari sejak muncul kehebohan ya, kontroversi dari pernyataan-pernyataan pimpinan Al Zaitun, MUI Pusat itu sudah membentuk tim ya untuk melakukan kajian ya gitu. Nah, tim ini memang dibentuk oleh pusat, tapi anggotanya ada yang dari Jawa Barat dan ada dari MUI Kabupaten Indramayu. Hal ini juga ditegaskan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama 7 hari. Okay? Karena prinsip kita harus hati-hati, berkeadilan dan tabayun. Jadi diberi ruang itu dulu. Ya. Tim akan bekerja selama 7 hari. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi terhadap norma hukum yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pihak terkait, maka akan ada tindakan-tindakan administrasi, tindakan hukum, dan lain-lain. Sempat terdengar kabar bahwa kehadiran tim khusus ke Pondok Pesantren Al Zaitun ditolak. Namun Jumat lalu, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya memenuhi panggilan tim khusus investigasi Pemprov Jabar di kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Usai pertemuan tersebut, tim investigasi bentukan Pemprov Jawa Barat menyerahkan penyelesaian kasus ini ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Hukum serta HAM. Sabtu lalu, Menko Polhukam bersama Gubernur Jawa Barat juga langsung melakukan rapat terbatas. Kepada media, Menko Polhukam menyatakan akan melakukan 3 langkah utama, termasuk dugaan adanya tindak pidana. Namun untuk tindak pidana akan diserahkan kewenangannya kepada Kapolri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa? Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Polri sendiri melalui Wakapolri Rabu lalu menyatakan bahwa pihaknya akan melibatkan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, serta tokoh agama dalam penyelidikan terhadap kasus Al Zaitun. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementerian Agama, dan ada Dirjen Bimas Islam itu yang nantinya bisa memberikan kesaksian, kemudian dari MUI, kemudian dari tokoh-tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian nanti kita akan mengarah kepada internal pihak Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun, dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan tindak pidana penistaan tersebut. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, yang ditemui secara khusus oleh SCTV beberapa waktu lalu menyampaikan sejumlah klarifikasi terkait polemik yang melanda dirinya serta Pondok Pesantren Al Zaitun, termasuk terkait adanya perempuan yang sejajar dengan Syafriah dalam sholat. Hak perempuan itu harus diberikan, jadi berdampingan. Nanti Anda bisa memotret tempat yang di sini, bagaimana posisi wanita, bagaimana posisi pria. Jadi mensejajarkan. Karena memang harus begitu. Al-muslimun wal muslimat, al-mu'minun wal mu'minat. Tidak pernah dibelakangkan. Di perempuan ada di sak laki-laki gitu. Bukan di sak laki-laki, berjajar. Sementara terkait ajakan salam Yahudi melalui lagu, Panji Gumilang juga memiliki jawaban. Itu bukan lagu Yahudi, lagunya orang Ibrani.
sama dengan Assalamualaikum. Sama dengan punten. Sama dengan selamat pagi, selamat siang. Sama dengan ampurasun. Sama dengan rahayu ingkang pinanggih. Nah, sesekalilah berbahasa Ibrani, jangan bahasa Arab terus. Panji Gumilang juga menyanggah Al Zaitun dikaitkan dengan NII. Semua sudah selesai. Kepanjangannya, siapa yang memperbincangkan nama itu dengan serius, jangan-jangan dia yang nuduh-nuduh itu, yang melanjutkan NII. Kan tidak bisa dilanjutkan, udah tutup. Dia ingin menuduh lah. Itu. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun menerima tim dari kami SCTV dengan sangat ramah dan mau menjawab segala kontroversi yang dilayangkan kepada pihak mereka. Tapi, bukankah lebih baik jika pihak Al Zaitun ini dapat membuka diri dengan pihak lain untuk menjawab segala tudingan yang ada, termasuk menjawab adanya dugaan tindak pidana yang saat ini ditangani oleh Mabes Polri. Satu hal yang harus disadari bersama adalah seluruh pihak harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, lebih baik hindari tindakan anarkistik dan bersabar untuk mengikuti penyelesaian polemik yang saat ini sedang diselesaikan oleh pemerintah dan seluruh pihak yang berwenang.